Berpikir itu luas, berfilsafat itu spesifik. Semua orang berpikir, tapi tidak semua berpikir secara filsafat. Berfilsafat melibatkan pemikiran yang mendalam, sistematis, dan reflektif tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sebaliknya, setiap orang yang berfilsafat pasti berpikir karena berfilsafat adalah jenis berpikir yang spesifik dan mendalam. Jadi, berpikir adalah syarat mutlak untuk berfilsafat, tapi tidak semua berpikir itu berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat menjadi awal perjalanan menuju ilmu pengetahuan. Ketidakpuasan terhadap jawaban yang tidak rasional memicu pencarian kebenaran yang lebih logis dan dapat diuji, sehingga melahirkan filsafat dan ilmu pengetahuan yang berbasis akal budi dan logika. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran, ketakjuban dan rasa penasaran mendorong manusia mempertanyakan hakikat keberadaan alam semesta, sehingga melahirkan proses berpikir filosofis untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Angan-angan memicu lahirnya filsafat. Kemampuan berpikir imajinatif dan spekulatif memungkinkan manusia merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar, sehingga memunculkan refleksi mendalam dan spekulasi rasional yang menjadi inti dari aktivitas berfilsafat. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Penyelidikan filsafat, setiap bidang ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, memiliki dua jenis objek kajian. Objek material filsafat mencakup segala sesuatu yang ada, baik konkret maupun abstrak, termasuk manusia, alam semesta, nilai, ide, dan proses berpikir, sehingga meliputi seluruh aspek kehidupan dan realitas secara umum. Objek formal filsafat adalah sudut pandang mendalam, radikal, dan universal yang membedakan filsafat dari ilmu lain dengan fokus mencari hakikat atau kebenaran paling mendasar dari objek material yang luas. Pembagian filsafat berdasarkan objek formal atau fokus kajiannya. Filsafat secara tradisional dibagi menjadi beberapa cabang utama yang sering dirangkum dalam 3 pilar ilmu pengetahuan. Ontologi metafisika, mempelajari hakikat keberadaan, atau ada realitas, mempertanyakan sifat dasar realitas, apakah tunggal atau jamak, dan membahas keberadaan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Epistemologi, mempelajari pengetahuan, membahas asal-usul, sifat, metode, dan validitas pengetahuan, serta mempertanyakan bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang sah dan apa itu kebenaran. Aksiologi mempelajari nilai termasuk kegunaan dan tujuan pengetahuan, moralitas, dan estetika dengan fokus pada etika moralitas dan estetika keindahan dan seni. Filsafat berperan membentuk kerangka berpikir sebelum bertindak dengan membekali individu kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis, mengajarkan refleksi mendalam tentang nilai dan etika, serta menyediakan landasan rasional untuk memahami hakikat masalah sehingga tindakan yang diambil lebih objektif, terarah, bertanggung jawab, dan minim penyesalan. Dengan mengembangkan berpikir kritis dan logis, membentuk landasan nilai dan etika, membantu mengambil keputusan moral yang bertanggung jawab berdasarkan prinsip, bukan hanya emosi atau otoritas. Memperdalam pemahaman hakikat masalah, meningkatkan kemampuan bertindak,
Seperti pada saat ingin mengambil keputusan mengikuti kepanitiaan filsafat membantu Anda mempertanyakan mengapa dibalik pilihan. Tidak hanya mempertimbangkan nilai personal, dampak sosial, serta tujuan hidup jangka panjang, bukan hanya pengalaman dan sertifikat.